Halo Nolepers, balik lagi sama saya Bima, si manusia biasa. Kali ini saya akan mereview alur cerita dari salah satu arc di Boruto series. Arc ini ada 9 episode, dari episode 128 sampai 136. Dan arc ini biasa yang kita sebut dengan arc time travel. Dari tadi saya ngomongin arc mulu, sebenarnya apa itu arc? Jadi yang dimaksud dengan arc adalah suatu satuan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa bagian cerita yang memiliki fokus cerita tertentu dalam anime atau manga. Dan episode ini adalah kanon episode atau arc yang bersifat memajukan alur cerita sesuai dengan naskah yang dibuat oleh penulis naskah dan mengikuti materi dari sumber jika anime tersebut merupakan adaptasi dari manga atau novel ringan. Tanpa banyak omong, kami ucapkan selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan pertarungan antara shinobi Konoha yang bernama Mirai yang sedang bertarung dengan salah satu anggota klan Otsutsuki yang bernama Urashiki. Jelas Mirai bukanlah tandingannya. Dengan mengalahkan Mirai dan mengambil kekuatannya yang notabene pengguna genjutsu, Urashiki cukup cerdik untuk mengelabui dan menggiring semua shinobi Konoha untuk menangkapnya. Dan ternyata itu sebuah genjutsu. Dan ternyata itu adalah Mirai. Urashiki sendiri berhasil masuk ke kantor Hokage. Yang saya kira dia masuk ke ruangan Naruto, ternyata dia masuk ke ruangan yang dibuat untuk menyimpan benda arkeolog yang bisa menjelajahi waktu. Boruto dan Sasuke yang menyadari hal tersebut lalu menggerebek Urashiki yang berniat masuk ke dimensi lain melalui benda arkeolog tersebut. Tujuan Urashiki jelas untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Naruto kecil. Urashiki yang masuk duluan ke dalam portal lalu disusul Boruto dan Sasuke. Di dalam portal itu ada pertarungan sedikit. Boruto yang hampir jatuh lalu Sasuke dengan sigap memindahkannya dengan posisi Urashiki. Dengan kata lain, Urashiki terlempar jauh dari titik koordinat dari zaman yang ia tuju. Setelah itu, Boruto dan Sasuke tiba di Konoha. Namun dari penjelasan dari benda arkeolog tersebut yang bernama Karasuki, Konoha itu bukanlah Konoha yang sekarang, melainkan Konoha jadul yang berlatar belakang di mana masa jabatan Hokage kelima yaitu Tsunade. Tujuan utama Sasuke dan Boruto ini adalah melindungi Naruto dari sergapan Urashiki. Pertama-tama, Boruto dan Sasuke harus mencari Naruto, tapi mereka malah ketemu dengan Sakura. Sasuke yang tidak ingin ketemu, mereka pun segera pergi. Di saat itulah mereka ketemu dengan Naruto dan Jiraiya. Mereka sedang dikejar-kejar oleh penjaga WC umum karena mereka melakukan penelitian yang berbau mantap-mantap. Dengan kata lain, mereka mengintip para gadis. Namun dengan bodohnya, Boruto bilang akan mengatasinya, dan Boruto lah yang dituduh si pengintip itu. Tapi itu sudah diketahui oleh Tsunade sendiri. Kalau ia mengintip sebenarnya adalah Jiraiya dan Naruto. Sebenarnya Jiraiya doang sih. Lalu Tsunade yang asing dengan wajah Boruto dan Sasuke menanyakan siapa mereka. Mereka menjawab kalau dirinya dan muridnya adalah seorang penghibur jalanan yang kebetulan singgah di desa ini. Tsunade yang curiga menyuruh Naruto dan Jiraiya untuk mengawasi mereka. Kenapa? Karena keadaan desa sedang tidak kondusif dikarenakan ada pengkhianatan dari seorang genin. Di saat berbincang-bincang santuy, Boruto tidak sengaja memanggil Naruto dengan sebutan ayah. Itu tidak salah, tapi sesuai aturan Karasuki, Boruto dan Sasuke tidak boleh ada yang tahu kalau mereka berasal dari masa depan, terutama orang yang punya hubungan dekat dengan mereka. Kalau identitas mereka ketahuan, maka akan memberi dampak besar di masa depan. Tapi tenang, panggilan ayah itu dihiraukan sama Naruto. Di tengah-tengah perbincangan itu, si Ero Sennin ingin melanjutkan penelitiannya.
dan menyuruh Naruto untuk mengawasi mereka berdua. Hari pun mulai senja. Mereka pulang ke rumah Naruto. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Sakura. Sasuke yang salting lalu meninggalkan tempat itu dan mengawasinya dari jauh. Si Sakura yang pernah bertemu dengan Boruto tadi pagi merasa kalau Boruto sangat mirip dengan Naruto, dan itu disangkal oleh keduanya. Dan setelah itu mereka sedikit cekcok. Sakura yang tidak ingin meladeni mereka, ia pun pergi. Setelah itu Boruto tiba di rumah Naruto. Dengan keadaan rumah yang berantakan, mereka pun makan karena Boruto kelaparan, karena Boruto juga manusia. Ya, hanya ada satu menu di rumah Naruto, yaitu pop mie ramen. Dah, itu doang. Setelah makan, mereka pun tidur. Di saat sebelum tidur, mereka berbincang-bincang mengenai ayah Boruto. Ya, Boruto mengatakan kepayahan ayahnya itu kepada ayahnya sendiri. Tapi Boruto tidak membencinya. Terdapat scene bawang di sini. Keesokan harinya mereka kembali makan ramen lagi. Boruto yang bosan akan hal itu, Boruto ingin mengimprovisasi ramen itu dengan menambahkan potongan tempe tahu, kecap, saus tiram, dan yang paling penting adalah sambal terong. Dengan semua itu, rasanya pun berubah. Yang awalnya mie ramen miso menjadi ramen sedap hot celetot, hingga membuat mulut mereka terbakar habis. Setelah makan, Naruto mengajak Boruto untuk keliling desa, lalu ketemu dengan Konohamaru. Konohamaru ingin menunjukkan jutsu yang paling ampuh, apalagi kalau bukan Oiroke no Jutsu. Lalu mereka bertiga mengadu kekuatan hingga mereka masing-masing. Di saat Naruto berubah, tiba-tiba Sakura memukulnya dari belakang. Sopankah begitu, oi Sakura? Di saat mau mukul lagi, Sakura dihentikan oleh Hinata. Ya, di sini Boruto diperlihatkan teman-teman Naruto seperti Paman Neji dan Rock Lee. Mereka para genin ditugaskan secara langsung sama Godaime Hokage untuk membersihkan tempat pemandian umum. Lalu mereka berpisah dan ketemu lagi di tempat pemandian umum. Di perjalanan, Naruto tidak sengaja bertabrakan dengan shinobi yang bernama Kaminarimon yang sedang membawa barang banyak. Boruto yang teringat dengan kereta petir di desanya, ia berkata, kalau pakai kereta petir pasti mudah. Si Kaminarimon pun memikirkan hal tersebut. Di perjalanan, Naruto bercerita ke Boruto kalau impiannya adalah menjadi Hokage, dan Boruto mengiyain aja lah biar senang. Singkat cerita, mereka semua para genin berkumpul di suatu tempat pemandian umum. Mereka diketuai oleh Shikamaru sebagai Chunin dan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Mereka yang laki-laki terlalu niat membersihkannya sehingga malah membuat kacau seisi tempat, dan malah membuat penjaga WC umum tadi yang marah-marah. Mereka pun semua pulang dan menyalahkan Naruto karena mereka semua disuruh membersihkan tempat itu karena ulah Naruto. Padahal mah itu ulah Jiraiya. Di saat itu Boruto menanyakan siapa itu genin yang berkhianat, tapi tidak ada yang menjawab. Tapi Boruto menduga kalau genin yang dimaksud adalah Sasuke. Naruto yang sedikit ngambek, dia pun pulang sendiri. Lalu scene berpindah di tempat Sasuke dan Boruto. Boruto mempertanyakan kenapa Sasuke dulu berkhianat. Lalu Sasuke menjawab dia tidak punya pilihan lain. Setelah segmen tanya jawab antara guru dan murid, keesokannya mereka berkumpul di suatu hutan. Di tengah-tengah perbincangan santuy, ada Otsutsuki Urashiki. Tanpa pikir panjang, Urashiki langsung menyabetkan kail pancingnya ke dalam perut Naruto. Tidak semudah itu Kang Pancing. Anda belum tahu kalau di tubuh Naruto Kyuubi-nya masih tersegel. Jadi kailmu tak dapat apapun, ikan pun tak dapat. Jok macam apa ini?
Urashiki yang sudah menyadari kalau keadaannya makin tegang, namun beliau masih berlagak santuy dan menyerang semua hingga Naruto terikat di senar pancingnya. Jiraiya yang baru datang malah dikurung di tumpukan batu sama Urashiki. Tapi tenang, Jiraiya tidak sendirian. Dia bersama Sasuke dan Boruto juga. Ketika Boruto melihat ada celah, ada Kang Pancing. Halo. Si Urashiki pun pergi. Setelah itu, Jiraiya bertanya dan mencurigai Boruto dan Sasuke. Tapi Sasuke meyakinkan bahwa dia berasal dari desa tertentu, datang ke sini guna menyelamatkan Naruto dan menghabisi si Urashiki itu. Ya, dengan alasan seperti itu, shinobi sekelas Jiraiya tidak gampang digembosi. Namun, demi keselamatan Naruto, Jiraiya mau menyelamatkan Naruto dan keluar dengan menggunakan hewan kata Kuchiyose-nya. Mereka bertiga, Jiraiya, Sasuke, dan Boruto bergegas menyelamatkan Naruto. Sedangkan Naruto sudah disandra oleh Urashiki. Urashiki yang tahu di tubuh Naruto ada Fuinjutsu, dia pun masuk ke dalam tubuh Naruto secara paksa. Setelah memasuki lorong, dia pun bergegas untuk melepas segel Kyuubi. Namun Urashiki tangannya malah terbakar. Lalu Sasuke dan kawan-kawan tiba di tempat Urashiki. Sasuke yang langsung menyerang malah kena strike oleh Urashiki. Tapi tidak mungkin mereka bertiga melawan tanpa rencana. Sasuke sudah dikasih Fuinjutsu sama Jiraiya agar terlindungi dari pancingan Urashiki. Boruto yang ingin menyadarkan Naruto yang kekuatannya tidak terkontrol malah kena tebas. Namun Jiraiya langsung bertindak dan segera menyegel Kyuubi lagi. Lanjut ke pertarungan Sasuke dan Urashiki. Urashiki yang terpojok lalu ia melarikan diri. Sementara keadaan sudah aman, Jiraiya menceritakan ke Boruto tentang masa lalu Naruto yang kelam. Lalu Naruto tersadar dan sadar kalau tangan Boruto yang melukainya dirinya. Ia pun segera meminta maaf. Keesokan harinya, Boruto dan Naruto pergi berlatih bersama Ero Sennin karena ingin diri mereka kuat dan bisa mengalahkan si Urashiki itu. Mereka latihan menyelaraskan aliran cakra, tapi percobaan demi percobaan masih saja gagal. Hingga akhirnya Boruto yang masih trauma dengan cakaran Naruto, dia pun ingin istirahat sambil jalan-jalan. Dia tidak sengaja melihat orang latihan. Orang itu adalah Neji dan Hinata. Tapi Boruto malah ketahuan sama Neji. Tapi lagi malah Boruto diajak ngobrol sama Neji. Boruto menceritakan kejadian tadi. Tanpa sadar Neji pun menceramahi Boruto tentang apa itu takdir. Setelah ngomong panjang lebar, Boruto pun mengerti dan kembali untuk menemui Naruto. Scene berpindah ke Naruto yang dihampiri sama Sasuke. Mereka ngobrol bareng sama seperti Neji tadi. Sasuke juga menceramai Naruto dengan mendongengkan cerita dari temannya dulu yang berjuang keras demi tujuannya. Lalu Naruto pun mengerti dan Sasuke pergi meninggalkan Naruto. Di tengah-tengah perjalanan, Sasuke malah bertabrakan dengan Sakura. Dan ya, Sasuke salting dan bergegas pergi. Tapi ada satu surat yang jatuh. Sasuke yang bergegas pergi menghindari Sakura, ia ditemui oleh Jiraiya. Secara mengejutkan, Jiraiya berkata kalau Sasuke adalah Uchiha Sasuke. Tapi cuma bercanda. Beralih ke pelatihan Naruto dan Boruto. Namun di tengah-tengah latihan ada Sakura yang mengganggu. Dia menanyakan soal kebenaran surat yang ada nama Sasuke yang dijatuhkan oleh Sasuke tadi. Seperti yang kalian lihat, Boruto tanpa kebingungan untuk menjelaskannya. Namun dengan gugup dia berkata kalau itu adalah surat untuk Sasuke yang lain. Singkat cerita, Boruto dan Naruto pulang dari latihan. Di tengah perjalanan, mereka ketemu dengan tim Inoshikacho. Mereka pun diajak makan bersama. Nah, keesokan harinya mereka berdua kembali berlatih kembali. Dan masih saja gagal untuk menyelaraskan cakra. Saat asik-asik latihan,
si Urashiki datang dan menyerang mereka berdua. Namun Sasuke dan Jiraiya yang menyadari hal tersebut segera menolong Naruto dan Boruto. Namun mereka semua terdesak dan terpaksa mengulur waktu, dengan Sasuke yang menyuruh Boruto membawa Naruto pergi, dan Sasuke sendiri mendorong Urashiki ke dalam sungai. Jiraiya yang tahu akan hal itu langsung tancap gas pergi pakai Kuchiyose-nya dan menyusun rencana. Sasuke yang ikut terjun tadi tertolong sama Sakura, namun posisi mereka sudah terdeteksi sama Urashiki. Secara mengejutkan, Boruto, Naruto, dan Jiraiya rame-rame mengeroyok Urashiki. Namun itu hanya percobaan. Apakah benar Urashiki bisa cepat pulih dari lukanya? Setelah melakukan percobaan, mereka kabur dan mencoba strategi yang lebih matang. Dengan gampangnya, si Urashiki itu mendeteksi keberadaan mereka dengan Byakugan dan Chiluba Urashiki. Pertarungan kembali terjadi. Di saat mereka terdesak oleh serangan Urashiki, Jiraiya menggunakan jutsunya yang bernama Ninpo Gamaguchi Shibari no Jutsu, yaitu jutsu yang menjebak musuhnya di dalam perut kata Myobokujan. Cara kerjanya sederhana. Jika orang yang dijebak melakukan banyak kekuatannya, maka dia akan menderita efek yang lebih dari jutsu penggunanya. Dan Urashiki yang terlalu sombong dan menghiraukan hal itu, dia pun terdesak dan muntah darah. Hal itu dimanfaatkan oleh Boruto dan Naruto yang menyerangnya menggunakan Rasengan sampai Urashiki terlempar dan pingsan. Di saat mereka senang akan hal itu, si Urashiki bangkit kembali. Dia memakan segala cakra dan juga matanya. Dengan itu, dia bisa merubah wujudnya menjadi lebih menyeramkan dan nampak seperti iblis. Tidak. Malah nampak seperti burung hantu. Cimiu. Dengan perubahan wujud itu, Boruto, Naruto, dan Jiraiya nampak macam kurcaci di mata Urashiki. Jelas saja, kekuatan Urashiki tidak sebanding dengan kekuatan mereka bertiga. Tapi saya salut sama mereka. Meski berasa tidak mampu mengalahkan Urashiki, mereka tetap gagah berani untuk tetap menyerang. Ya, meskipun hasilnya zonk. Dengan keadaan terdesak, cakra Kyuubi kembali aktif sementara. Di saat Boruto mau ditebas sama Urashiki, tiba-tiba muncullah Sasuke. Sasuke yang tak sepenuhnya pulih, namun dia sudah terobati dengan ninjutsu medis milik Sakura. Disinilah pertarungan sengit antara Sasuke dan Urashiki terjadi. Sasuke yang berjuang habis-habisan masih belum bisa mengalahkan Urashiki. Pertarungan silih berganti ke Boruto maupun Jiraiya. Namun semua itu masih gagal. Di saat Urashiki mau menyerang Naruto, namun ada Jiraiya yang menghalanginya dan terkena serangannya. Melihat itu, emosi Naruto bergejolak dan cakra Kyuubi kembali menyelimuti tubuh Naruto. Di saat Naruto tidak mengenal lawan maupun kawan, Boruto dengan ceramah no jutsunya mampu masuk ke dalam dunia Path Naruto dan menyadarkan Naruto. Setelah sadar, Naruto dan Boruto mengkombokan kekuatan Rasengan mereka. Urashiki yang tidak mau kalah, dia juga menggunakan jutsunya yang bernama Ame no Subaru Boshi no Mikoto, lalu mengadukan dengan Rasengan Boruto dan Naruto. Jiraiya dan Sasuke tak mau kalah. Mereka sama-sama mencuri kesempatan untuk menyerang Urashiki. Jiraiya yang menggunakan Rasengan, sedangkan Sasuke menggunakan Kirin. Dengan itu Urashiki sedikit melemah dan tidak mampu membendung kekuatan Rasengan milik Boruto dan Naruto. Urashiki yang terlempar jauh dan terhempas di angkasa. Dengan ini sudah tak perlu khawatir, Urashiki sudah terkalahkan. Setelah pertarungan yang melelahkan, mereka semua ke rumah sakit guna memulihkan tubuh. Di saat sudah pulih, Jiraiya, Sasuke, dan Boruto berbincang-bincang santuy. Tiba-tiba ada Sakura yang datang menanyakan surat yang dijatuhkan oleh Sasuke kemarin yang ada tulisan Sasuke-nya. Dan dengan rasa gugup, Sasuke tidak bisa bicara apa-apa. Beda halnya dengan Jiraiya yang membantu menjawab semua pertanyaan Sakura dengan alasan karena Sasuke dan Boruto adalah
orang yang mengidolakan sosok Jiraiya karena mereka membaca buku Ica-Ica Paradise buatan Jiraiya. Jadi orang-orang yang ada hubungannya dengan Jiraiya mereka mengetahuinya. Dengan alasan itu Sakura pun percaya dan lalu pergi. Keesokan harinya, sebelum Boruto dan Sasuke pergi, Naruto memberi oleh-oleh dan Jiraiya juga meminta tolong ke Sasuke agar menghapus ingatannya dan ingatan Naruto agar tidak terjadi apapun di masa depan. Setelah melakukan hal itu, Naruto dan Jiraiya benar-benar tidak mengetahui apapun. Kembali ke Sasuke dan Boruto yang menuju ke portal dan kembali ke tempat asalnya dengan memakai kura-kura Karasuki, dan ya mereka pun kembali ke desa Konoha zaman sekarang. Sasuke yang pulang disambut hangat sama Sakura. Keesokan harinya Boruto bergegas mencari ayahnya karena oleh-oleh yang dikasih ayahnya adalah ramen. Jadi Boruto berniat untuk makan bersama ayahnya. Sampai sini paham? Oke, cerita diakhiri dengan kebersamaan Boruto dan ayahnya yang sedang makan ramen bersama dan Mamat. Secara keseluruhan arc ini sungguh menakjubkan dari segi ceritanya, animasinya, dan yang paling memorable adalah backsoundnya. Kenapa? Karena sangat mengingatkan kita pada cerita Naruto series. Nah, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, thanks for watching, see you next video.